Hi everyone, I'm Fasven. Thank you very much for watching this video. Kita udah mulai masuk ke akhir November dan besok itu sudah masuk ke bulan Desember. Pertanyaannya adalah apakah masih akan window dressing atau sebetulnya sudah mulai masa berakhir. Kalau pengalaman yang ada sih window dressing biasanya sampai Desember minggu 1 atau minggu 2. Once itu masuk ke minggu 3 ke 4, biasanya sih trader juga sudah pada cuti ataupun sudah pada liburan gitu ya. That's why kadang secara harga juga sudah mulai drop duluan, baru akan nongol lagi sekitar bulan Januari. But ada saham apa aja yang bisa kita masih untuk bermain di bulan Desember, kita akan coba lihat. But sebelumnya saya ingin ingetin lagi bahwa kalau Anda ingin trading mandiri, Anda bisa chat ke saya di Fastfan di Telegram, dan saya akan bantu Anda sampai mampu mandiri. Kalau butuh buku, Anda bisa cari di Google Playbook, ketik Fastfan, maka akan ada 3 buku di sana yang bisa Anda ambil dan untuk baca-baca. Nah, ada satu informasi menarik lagi gitu ya, ini di luar trading tetapi sangat berkaitan. Kalau Anda sehat tentunya Anda akan trading dengan bagus. Ini adalah program kesehatan TWS dan banyak orang sebetulnya itu nggak sehat karena masalah metabolisme. Program ini lebih untuk bereskan ke sumbernya, yaitu bersihkan lemak visceral gitu ya. Kalau Anda tertarik, Anda bisa chat ke saya di Telegram di Fastman. Oke, informasi yang lain dulu bahwa nanti tanggal 10 Desember ada training dari Om Yusa dan Om Fred. Kalau Anda ada di Jakarta, Anda bisa join untuk training offline. Oke, kita masuk ke yang akan kita bahas. Kita akan lihat pertama dulu adalah Indi. Apakah Indi ini menarik? Gitu. Kita coba lihat. Oke, ini adalah posisi Indi. Kalau kita lihat bersama, sebentar. Oke, ini adalah posisi Indi. Sampai dengan hampir closing November ini, posisi secara weekly-nya dulu, dia masih bergerak dalam rentang 3 minggu terakhir untuk menempel di Bollinger Band middle. Nah, kalau seperti ini, ada peluang paling nggak sekitar 2-3 minggu, teman-teman. Kalaupun dia bergerak, step pertama akan ke titik ini dulu, 3010. Berarti dia akan sentuh di middle Bollinger minggu ini atau minggu depan gitu ya. Dan kalau kita lihat MACD-nya, cenderung masih akan bergerak paling nggak 3-4 minggu. So, kalau Anda pegang Indi atau masuk dari sekarang masih oke sebetulnya untuk Desember. Tetapi hati-hati pada saat nanti dia bertarung di 3240, once nggak kuat dia akan koreksi dulu umumnya. Karena kalau lihat dari sisi Bollingernya, posisinya masih cukup melebar. Kalau kita lihat secara harian pun, situasinya dia baru saja mencoba bergerak gitu. Paling nggak ini 3-4 hari dia akan mencoba breakout EMA 50 dan mendorong upper Bollingernya ke atas. Kalau kita lihat posisinya di sini, terakhir dia ada di 3090. Hati-hati aja kalau posisi seperti ini. Anda bisa keluar. Kalau seandainya ini EMA 50 naik, kemudian dia drop di bawah EMA 50, berarti estimasi dalam 2-3 minggu. Kalau dia drop di bawah 2670, sebaiknya sih keluar dulu. Kemudian kita lihat ada PTBA. PTBA ini cukup menarik karena sempat drop bikin banyak orang kaget gitu ya. Kalau kita lihat 4 minggu ini drop, pasti juga banyak yang sangat kecewa. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat bulanan, apakah dia dropnya normal? Saya sih masih bilang normal. Rentang 4 bulan terakhir sebetulnya dia nggak kuat setelah perjalanan panjang hampir dalam rentang 1 tahun. Nah, kalau seperti ini biasanya pola secara bulanan ya ini udah ditarik. Kalaupun dia akan buat ekor di awal Desember, kira-kira akan di sini dulu. 3670 itu batasannya. Once turun dari itu sih sebaiknya keluar dulu karena bisa jadi akan drop lebih dalam. Tetapi kalau dia mampu kuat, dia akan lewatin dulu posisi 3890. Kemudian dia akan berusaha dalam rentang sebulan. Paling tidak ada di 4140. Nah, kalau kita lihat weekly-nya, posisi yang dia akan pertarungkan adalah di sini, betul yang tadi ya. Kemudian paling tinggi dia akan mencoba bergerak di
4140 di titik ini kira-kira. Baru dia akan dorong lagi ke 4240. Kalau itu mampu, dia akan berusaha breakout. Posisi yang paling seru adalah di sini 4520, dan kalau dia mampu betul-betul tembus dalam rentang sebulan ke depan di 4640 itu masih akan gerak tinggi lagi. Tetapi sebelum ke sana kita coba lihat hariannya dulu. Hariannya masih berupaya untuk breakout EMA 50. Jadi kalaupun bertarung dia akan mencoba dulu untuk bertahan 3910 dan opennya di atas itu. Once opennya nggak bisa di atas itu, sebaiknya teman-teman keluar dulu. Kecenderungannya sih masih akan naik dalam rentang beberapa hari ke depan, dan possible minggu depan itu masih akan cenderung dibawa naik. Karena begitu dia bertahan di angka yang sekarang aja 3.800, maka posisinya minggu depan itu akan ada di atas middle Bollinger. Ini untuk PTPA, dan kita coba lihat Antam. Kalau posisi Antam itu sebetulnya nggak begitu kuat dalam beberapa bulan. Kalau kita lihat ya secara mingguan seperti ini, kita lihat dari sisi bulannya dulu. Kenapa sih Antam naik terus nggak kuat? Karena sebetulnya secara bulanan dia belum begitu banyak bergerak. Possibility-nya akan ada di Desember. Berarti 1 bulan dia akan bergerak, paling tidak dia akan kembali untuk mencoba tembus ke 2305 selama rentang sebulan. Kalau kita lihat secara weekly, posisinya masih akan bertarung di sini. Secara minggu depan kalau dia akan kuat naik, akan balik dulu ke 2145. Once dia mampu tembus ke 2235, maka harganya akan bergerak lebih tinggi lagi, karena secara Bollinger dia akan mulai bergerak naik ke atas. Sementara kalau kita lihat hariannya, kira-kira dalam 2-3 hari depan itu masih akan mampu bergerak paling tidak ke 2060. Once dia break support di 1910, baginya sih teman-teman bisa keluar dulu. Oke, kita lihat NIKL. NIKL itu posisinya bertahan dalam posisi mingguannya. Ini hati-hati teman-teman, kalau dia break atau turun di bawah 705, Anda mesti hati-hati untuk segera keluar. Kalau kita lihat mingguannya sendiri, sebetulnya posisi mingguannya masih bertahan. Kalaupun dia drop di bawah 660, udah pasti akan lebih jauh lagi dropnya. Hati-hati ya NIKL ini, karena secara mingguan masih posisi tiris. Ya, kalaupun Anda masuk, itu paling hanya main seminggu aja. Jangan berharap bahwa trennya akan naik dulu kalau lihat posisi ini. So, ini bagus untuk Desember, tapi nggak akan terlalu lama. Hanya akan main beberapa hari gamenya. Sementara kalau sisi yang lain, kita coba akan lihat Wika. Konstruksi cenderung sih nggak begitu banyak bergerak naik. Kenapa? Karena sebetulnya secara weekly posisinya itu masih tiris. Bahwa kemudian dia bertahan di harga yang mirip-mirip gitu ya. Sideways-nya ada di titik ini sebetulnya. 890 sampai dengan range 950. Tetapi kalau lihat weekly-nya, ini yang saya bilang posisinya bertahan pun sebetulnya minggu depan itu dia cenderung akan berada di atas middle Bollinger. Artinya sudah mulai gerak-gerak bearish. So, estimasi dia akan coba lewatin 950. Once dia kuat 950, dia akan berusaha ke arah 965, dan posisi 980 itu sangat possible. Tapi kalau dilompatkan kuat banget dalam rentang seminggu, dia akan harus tembus di 1005. Sekali dia tembus 1005, maka perjalanannya akan lebih jauh lagi. Nah, sementara kalau kita lihat hariannya masih belum bullish. Hariannya masih berusaha untuk lewatin EMA 50. Mostly konstruksi hampir sama sebetulnya kalau teman-teman nanti akan lihat. Tapi peluangnya ini sih masih akan cenderung bisa untuk naik ya, untuk bulan Desember. Dan kita lihat yang lagi paling seru adalah BBCA. Bank BCA cukup fantastis, terutama untuk teman-teman yang biasa suka untuk invest. Kenapa? Karena BBCA ini sebetulnya tipikal saham untuk invest, yang cenderung naik terus. Kalau kita lihat hariannya,
pergerakannya cukup tinggi ya, terutama di hari ini. Sementara kalau kita lihat mingguannya, Anda bisa lihat bahwa mingguannya itu setelah 1, 2, 3, 4 minggu bergerak sideways, dia mulai didorong naik. Kalau pola seperti ini, bukan tidak mungkin dia akan didorong naik lagi. Bahwa kemudian Anda baca analisa manapun, BPSA itu posisinya sekarang ATH. Kalaupun koreksi ya, kira-kira koreksi di sini. 8.900, tetapi masih possible bergerak lagi, sangat possible. Karena mostly setiap analis akan bilang ini mahal, tetapi begitu bergerak biasanya nggak akan komen lagi sih. Nah, sementara kita lihat hariannya posisinya cukup tinggi. So, bisa jadi koreksi dulu 1-2 hari, baru digerakkan naik lagi. Itu untuk BPCA. Sementara kalau kita lihat BBRI, posisinya sepertinya sih nggak akan jauh sama buat untuk trading di bulan Desember. Cenderung masih oke. Tetapi kalau Anda ragu, Anda tunggu aja dulu beberapa hari untuk dia koreksi wajar dulu. Kalau lihat secara weekly-nya, ini kita bisa lihat weekly-nya sama. Posisinya baru didorong, kalaupun koreksi biasanya akan ada di level-level ini. 4760 atau kalau enggak buat ekor dulu di 4870 baru bisa dorong naik lagi. Apakah dia akan bisa sangat tinggi sekali? Kita lihat posisinya sih memungkinkan tinggi lebih lagi karena dia barusan ATH atau all time high. Oke, ini posisinya BBRI, Anda bisa pilih untuk kalau misalkan bermain di bulan Desember. Dan kita lihat sekarang adalah bisnis kertas. Kalau kemarin saya sempat bahas tentang Tekim, sekarang kita coba INKP. Apakah INKP punya peluang untuk ke depan? Karena miliknya grup Sinarmas ini menarik. Kalau secara weekly, minggu ini sih bergerak positif. Ya, kalau lihat posisi weekly-nya ini, dia masih possible naik. Sangat possible. Posisinya akan bergerak paling tidak di 10.675. Dan dia akan betul-betul struggle, kira-kira akan ada di sini. 11.275 itu akan struggle banget. Dan itu dalam rentang paling tidak dalam 2-3 minggu. Kalau lihat pola yang ada. Jadi minggu depan kalau dia memang mampu, dia akan lewatin dulu 10.425 selama seminggu. Once dia mampu itu, maka akan terdorong harga itu lebih naik, lebih tinggi lagi. Dan kalau kita bicara lebih ke tahun depan juga, harusnya sih bisnis kertas sudah lebih oke ya ketika kita tahu COVID itu sudah mulai mereda. Kemudian anak sekolah juga sudah mulai bergerak. Dan secara industri, makanan, dan lain-lain juga masih positif sih. Jadi sangat possible untuk INKP cocok untuk di bulan Desember. Dan kita coba lihat Telkom. Telkom ini cukup stagnan sebetulnya dalam beberapa minggu terakhir. Oke, karena ada isu bahwa dia rugi karena si Goto gitu ya, invest di Goto. Tetapi kalau kita lihat dalam 3 minggu terakhir, 3 minggu terakhir posisinya Telkom itu cenderung bertahan. Nah, kalau pola bertahan begini, biasanya dia akan buat ekor dulu, hati-hati. As long dia nggak tembus 3960, Anda masih coba bisa pertahankan, oke. Tetapi kalau break 3960, sebaiknya keluar dulu. Possibility dia akan bergerak naik, itu adalah akan ngelewatin 550, berarti dia akan berupaya untuk ke 4240 kalau mau bergerak bisa naik lebih tinggi lagi secara harga. Nah, secara daily-nya seperti apa Telkom? Anda masuk besok atau 2 hari lagi, secara daily-nya masih oke. Cenderung sih masih akan dibawa naik. Kalau secara daily, tahapan-tahapannya akan ada di 4120. Kemudian akan coba di 4180. Once ini kuat, maka dia harus mencoba untuk ke 4280 pergerakan cepatnya. Dan yang terakhir, saya ingin Anda lihat yang untuk Desember itu adalah ICBP. Anda bisa pilih ICBP atau INDF sebetulnya sama aja. Saya sih cenderung ke arah ICBP. Kalau Anda lihat ICBP posisinya secara daily, posisinya harga lagi mendorong naik. Ke upper Bollinger biasanya bergerak 2-3 hari. Sementara kalau kita lihat weekly-nya sendiri, itu posisinya adalah seperti ini. So, dari 10.100 itu harus dia mampu breakout paling tidak di 10.625. Once ini mampu, maka dia akan bergerak lebih tinggi lagi rentang weekly.
Kalau untuk bulan Desember itu masih ada peluang rentang antara di 10.650 sampai dengan kalau dia harus breakout ATH paling enggak di 12525. So, itu pilihan-pilihannya. Tadi kita udah bahas ada Indi, PTBA, kemudian Antam, juga Nikel, kemudian ada Wika, dan BBCA dan BBRI yang sebagai basic investment kalau Anda suka. Kemudian kita barusan sudah bicara soal INKP, Telkom, dan ICBP. Semoga Anda beruntung di bulan Desember dan hati-hati selalu pasang cut loss agar pada saat ada penurunan psikologi Anda nggak kacau dan Anda bisa action dengan baik. Pada saat dia naik lagi, Anda bisa ambil. Thank you very much for watching this video.